Hai Sobat Sosio, saat ini kita akan belajar tentang ketimpangan sosial. Ketika kita berbicara tentang ketimpangan, berarti kita sedang membahas sesuatu yang tidak adil atau timpang. Untuk mengatakan sesuatu itu timpang atau tidak, kita butuh suatu ukuran yang dapat menentukan besar kecilnya ketimpangan yang terjadi. Sehingga pembahasan tentang ketimpangan sosial tidak imajinatif. Salah satu alat ukur yang dapat kita pakai dalam melihat suatu ketimpangan sosial adalah dengan menggunakan kurva Lorenz. Kurva Lorenz biasanya digunakan untuk mengukur ketimpangan penghasilan penduduk pada suatu negara. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengukur ketimpangan sosial melalui fenomena yang paling dekat dengan siswa kelas 12 SMA, yaitu seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Apakah seleksi masuk PTN di Indonesia terdapat ketimpangan? Kalau iya, seberapa besar ketimpangannya? Silahkan ikuti pembahasan berikut ini. Baik, biasanya kurva Lorenz digunakan untuk menghitung ketimpangan penghasilan pada suatu negara. Kurva Lorenz digambarkan dalam suatu grafik di mana ada dua garis di sini dan ada satu garis yang merah ini dinamakan garis diagonal. Nah, untuk garis kurva Lorenz sendiri, ini merupakan hasil penghitungan dari angka kumulatif jumlah penduduk dengan angka kumulatif jumlah penghasilan. Pada kesempatan ini, kita akan menghitung ketimpangan penerimaan seleksi perguruan tinggi negeri. Oleh karena itu, kita ganti di sini menjadi kumulatif jumlah sekolah. Kemudian yang di sini kumulatif jumlah top 1000. Nah, kurva Lorenz sendiri itu akan menghasilkan suatu data di mana ketika nanti ada perbandingan yang sudah dihitung akan membentuk suatu garis. Nah, garis ini nanti akan menunjukkan seberapa besar ketimpangan yang terjadi. Bila garis ini berhimpit dengan garis diagonal, yaitu di dekat garis merah ini berarti menunjukkan pemerataan yang sangat bagus. Namun, apabila garis kurva Lorenz ini berhimpit dengan segitiga yang ada di bawahnya ini menunjukkan ketimpangan yang sangat tinggi. Nah, perhitungannya seperti ini. Setelah kita menghasilkan kurva Lorenz, kita akan menghitung dengan rasio Gini. Rasio Gini itu merupakan perbandingan antara area yang diarsir dengan segitiga A, B, C. Oke, kita akan mencoba menghitung suatu perbandingan ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan yang terjadi itu berkisar antara angka 0 sampai 1. Angka 0 ini akan terjadi dengan perhitungan luas yang diarsir dibagi dengan segitiga ABC. Ya, ini luas segitiga ya. Jadi luas yang diarsir di sini ini ya. Kemudian dibagi dengan luas segitiga A, B, dan C. Pada prinsipnya, ketika perhitungannya mendekati angka 0, ini tadi kita menyatakan bahwa ini sesuatu yang merata sempurna. Namun biasanya tidak akan bisa sampai 0, biasanya 0, sekian. Atau kalau di angka 1 berarti menunjukkan ketimpangan yang tinggi, namun tidak pasti akan langsung bisa tepat dengan angka 1. Oleh karena itu kita ada suatu perhitungan di sini. Ketika Gini rasio ini berkisar antara 0 sampai 0,4, ini menunjukkan pemerataan yang baik atau kita sebutkan merata. Kemudian apabila berkisar antara 0,4 sampai 0,5, ini menunjukkan sedang, pemerataan yang sedang. Kemudian di angka 0,5 sampai 1, ini kita menyatakan sebagai ketimpangan yang tinggi. Ketimpangan tinggi. Nah, untuk melihat seberapa besar ketimpangan ini, kita akan mencoba menghitung dengan perbandingan-perbandingan dengan data berikut ini.
Hai anak-anakku, saat ini sudah saya kirim tugas di Google Classroom atau GCR. Pada GCR ini sudah tersedia di dalamnya materi tentang ketimpangan sosial. Kemudian di dalamnya juga terdapat video yang menjelaskan tentang Gini rasio. Nah, selanjutnya kita akan membuka nantinya link jumlah sekolah yang up-to-date di Indonesia. Kemudian setelah itu kita akan melihat di link selanjutnya yaitu tentang top 1000 atau top 1000 yang diterima di perguruan tinggi negeri. Dan yang terakhir adalah template untuk menghitung kurva Lorenz. Nah, untuk itu kita akan masuk yang pertama, yaitu pada data pokok pendidikan Dapodik untuk mencari jumlah sekolah. Pada jumlah sekolah ini di pojok kanan atas kita bisa memilih tahun yang nanti akan kita hitung indeks rasio Gininya. Nanti kita akan menghitung di tahun 2020. Ketika di tahun 2020, lulusan 2020 berarti di situ adalah di semester genap tahun ajaran 2019-2020. Setelah dapat datanya, kita unduh Excel-nya. Nah, setelah kita unduh Excel-nya, mari kita olah data tersebut. Nah, ini adalah penampakan dari Excel data jumlah sekolah. Kita langsung menuju ke jumlah SMA. Di sana ada negeri dan swasta, kita ambil yang jumlahnya dan SMK-nya. Kita blok kuning, kemudian data-data yang tidak diperlukan bisa kita hapus. Nah, kita hapus semuanya yang tidak diperlukan sehingga kita akan menghasilkan dua data pokok inti yaitu jumlah SMA dan SMK. Kemudian bagian luar negeri kita hapus, jumlahnya juga kita hapus. Kemudian kita cermati angka-angka yang aneh dan kita sesuaikan dengan data aslinya yang ada di website tersebut. Kemudian kita edit koma di sini. Karena koma ini nanti akan menentukan jumlah ketika SMA dan SMK ini kita gabung atau kita jumlah. Oke, kalau sudah dua kolom ini akan kita jumlah yaitu SMA dan SMK dengan rumus di Excel. Kemudian kita jumlah ya di sini. Setelah kita jumlah, kita drag turun ke bawah. Nah, semuanya sudah otomatis rumusnya. Setelah kita jumlah supaya nanti rumus ini tidak berubah, kita copy sebagai tulisan biasa ke kolom sebelahnya. Nah, kita copy dulu ya ke kolom sebelahnya. Setelah itu tiga kolom yang sebelumnya tadi kita hapus saja karena kita hanya butuh data yang sudah fix ini tadi. Nah, data-data ini nantinya yang akan kita kirim ke template kurva Lorenz yang tadi sudah saya kirim ke kalian. Nah, kita urutkan ya tadi ya. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbanyak jumlah sekolahnya. Oke, kita kembali lagi ke GCR. Kita akan masuk link di top 1000 atau top 1000 di websitenya LTMPT. Di sana terpampang langsung statistik UTBK tahun 2022. Nah, kita akan mencari yang tahun 2020. Di sini sudah tersedia semuanya data-datanya ya. Nah, kita akan melakukan pencarian per provinsi. Di sini kita akan mencoba mencari provinsi DIY. Nah, jumlahnya langsung kita lihat di paling bawah. Itu merupakan jumlah di DIY. Kita cari lagi di sini Maluku, ya. Maluku di situ ada dua. Ini kita cek ya kalau datanya salah nggak bisa. Ini ada petanya harus kita satu provinsi. Maluku ada dua. Kemudian kita cari lagi di sini Gorontalo. Nah, Gorontalo ketika kita klik nggak bisa ya karena ada Maluku yang tadi kita perlu hapus lagi. Nah, Gorontalo hanya ada satu. Nah, jadi nanti jumlahnya tadi yang kita tulis di kolom jumlah top 1000-nya. Nah, ini DKI Jakarta. DKI Jakarta cukup banyak, ada 2 halaman. Nah, kalian harus cermat 2 halaman ini, klik yang nomor 2 yang terakhir ya, sehingga nanti data yang terakhir itu yang menjadi jumlah totalnya. Oke, nah jumlah-jumlah ini silakan kalian masukkan dalam Excel template kurva Lorenz. Nah, pada kolom yang kuning ini adalah kolom-kolom yang harus kalian isi berdasarkan data yang tadi sudah kita olah. Yang pertama adalah jumlah sekolah. Nah, kita urutkan ya tadi ya, mulai dari yang terkecil sampai yang terbanyak jumlah sekolahnya. Kita copy paste tadi dari Excel yang tadi. Kemudian setelah kita copy paste jumlah nama provinsinya, kita copy paste jumlah sekolahnya. Kemudian untuk yang jumlah top 1000-nya atau top 1000-nya, kalian harus ketikkan manual di situ ya. Nah, kemudian di situ sudah ada jumlah otomatis yang terpampang di Excel. Ini nanti akan menjadi faktor pembagi di kolom selanjutnya. Nah, oleh karena itu kalian harus cermati bagian pembaginya itu sudah sama atau belum dengan jumlah
total sekolahnya, termasuk dari kumulatif jumlah top 1000-nya atau jumlah kumulatif top 1000-nya. Kalau sudah, silakan kalian cermati, dan semua data di sebelah kanan-kanannya sudah otomatis terrekap karena itu sudah menggunakan rumus. Nah, setelah itu dengan otomatis sudah terpampang kurva Lorenz secara otomatis. Kita bisa mengetahui apakah seleksi penerimaan perguruan tinggi negeri ini terdapat ketimpangan atau tidak. Nah, ini berdasarkan dua kolom tadi ya, dua kolom kumulatif jumlah sekolah dan kumulatif jumlah top 1000-nya. Nah, di sini juga kita akan bisa menghitung koefisien Gini-nya. Nah, koefisien Gini-nya di situ tertera angka. Silahkan kalian cermati nanti. Itu termasuk ketimpangan yang rendah, sedang atau tinggi. Setelah kita mengetahui data-data tersebut dan perhitungan yang cermat, kita bisa mengatakan sesuatu itu timpang atau tidak berdasarkan ukuran yang pasti, tidak berdasarkan asumsi pribadi atau imajinatif. Nah, mudah kan belajar sosiologi? Semangat selalu belajar sosiologi.